Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam pertemuan di video kita yang pertama ini, kita akan membahas pengantar tentang speculative literature. Nah, sebelumnya, selamat datang di kelas saya. Welcome to my class, speculative literature. So now, in this video, we are going to discuss, to reveal what is speculative literature. This is our new project, our new course in our department. So, uh, in this video, we are going to have an introduction of this course, and then we try to define what speculative fiction or speculative literature is. Okay, then speculative literature or speculative fiction. Umbrella term for science fiction, fantasy fiction, horror fiction, supernatural fiction, superhero fiction, utopian and dystopian fiction, apocalyptic and post-apocalyptic fiction, and alternate history. So, speculative fiction or speculative literature is a grand umbrella. Jadi yang dimaksud dengan spekulatif literatur atau spekulatif fiction itu adalah sebuah payung besar untuk untuk mewadahi beberapa jenis, beberapa karya yang bersifat seperti disebut di bawah ini, seperti science fiction, fantasy, horror fiction, supernatural, superhero, utopian, dystopian misalnya, ya. Jadi speculative literature itu merupakan payung besar yang membawahi jenis-jenis atau genre-genre sastra ataupun fiksi semacam itu. It was popularized by writers of the New Wave movement in the 1960s until 1970s. Genre as literary production. Terms originate from Robert A. Heinlein, synonymous with science fiction to exclude fantasy. Revival in the past decade to include fantasy, emphasis on literary and critical perspective of science fiction writing. Nah, jadi speculative literature itu membawahi science fiction dan lain sebagainya. Dan pertama kali dipopulerkan istilah ini atau terminologi ini pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Itu ya, dipopulerkan oleh Robert A. Heinlein. Gitu ya. Nah, apa sih bedanya science fiction dan fantasy? In science fiction, imagination provides access to experience and social experiment. Access to understanding and experiencing our past, present, and future in terms of an imaginated or imagined future. And then, it contains argument for an imagined world order. Science fiction is any story that argues the case for a changed world that has not yet come into being. Jadi, science fiction itu memang ini bersifat fiction, bersifat imajinatif, tapi di sana ada logika-logika yang diterapkan. Gitu ya. Ada logika-logika yang diterapkan. Biasanya di dalam science fiction atau dalam speculative literature itu ceritanya berargumen atau bercerita membahas tentang sebuah dunia yang sudah berbeda, yang sudah berubah. Gitu ya. Sementara fantasy gitu ya, is an allegorical springboard for nostalgic leaps to the past or into alternative world. The difficult truth can sometimes only be told through the medium of fantasy. Nah, bedanya dengan fantasy itu
fantasi itu sangat jauh dari logika. Bukankah science fiction juga sangat jauh dari logika ya? Iya, akan tetapi logikanya bisa dibangun di dalam science fiction atau dalam speculative literature. Oke. Tolkien's definition of the fantasy genre element, the creation of an internally consistent secondary world or subcreation. Kalau fantasy itu menciptakan dunia kedua atau subcreation. And then ciri-ciri yang selanjutnya, the use of fiery, the use of magic and enchantment. World is accessed by the narrative skill of the author and the imaginative willingness of the reader. Jadi dunia itu dapat diakses dari skill penarasian dari penulis ataupun pengarang ataupun pembuat film dan kemampuan atau kemauan imajinatif dari pembaca ataupun penonton. Nah, sementara dalam science fiction atau kita bilang extrapolative fiction, it abrupt transition from our world to the fantasy world. Sementara kalau science fiction itu tidak fantasi-fantasi amat. Jadi masih dunianya itu atau logika-logika berpikirnya itu masih hampir sama dengan dunia yang nyata. It abrupt transition from our world to the fantasy world. Jadi semacam jembatan, semacam transisi antara dunia kita atau dunia manusia dengan dunia fantasy. Transition is initiated by scientific mechanism that transport us from our world to the fantasy world. Begitu. Sementara kalau fantasy, it is another world. Or another world is presented as clean and whole. Ya, bahwa dunia itu atau dunia yang lain itu disajikan secara utuh. Another world is the place where the reader lives in for the length of the reading. We learn not only about an alternative world but also an entire and parallel world history with myths and values, villains and heroes and some other. Oke. Itu adalah speculative literature atau science fiction dibandingkan dengan fantasy. Itu ya. Nah, akan tetapi di dalam perkuliahan ini nanti ke depan, jadi ini masih pengantar saja gitu ya. Ke depan kita akan bahas baik science fiction maupun fantasinya. Nah, kemudian itu jenis ya. Jadi istilah science fiction atau speculative literature or speculative fiction itu merupakan jenis karya. Gitu ya. Jenis karyanya. And then sementara apa nih pendekatan atau teori-teori untuk membahas atau untuk mengupas karya-karya tersebut? Ya tentunya semua jenis teori sebetulnya bisa-bisa saja dikupas ya. Digunakan untuk mengupas. Nah, tapi yang paling relevan itu di bidang cultural production. Nah, yang akan dibahas di sini gitu ya. Salah satu teori yang paling cocok untuk genre-genre ini salah satunya adalah teori yang diusung oleh Pierre Bourdieu. Jadi fields of cultural production. Expanded beyond the producer of text to producers of meanings around the text. Atau yang lainnya, study of the culture of world convention and fandom. Ethnographic approach to describe the lived reality of science fiction community. Readers and consumers of cultural product, creators and industries. Atau meneliti secara pendekatan etnografik. Yang diteliti adalah ya komunitas science fiction mulai dari pembacanya atau konsumennya, ya, atau penciptanya dan industri dari karya tersebut. Why? Because production and consumption in science fiction is connected or are connected.
Cultures of association. Oke. And then genre, science fiction, fantasy, and customers. Juga bisa penelitian tentang genre ya. Gitu. Nah, mari kita bahas apa namanya perkembangan historisnya. Jadi perkembangan historis dari science fiction ini itu dimulai dari abad ke-19. Jadi tahun 18-an ya. Dimulai dari diciptakannya atau terbitnya novel dari Shelley atau dari Mary Shelley yaitu Frankenstein. Kemudian karya-karyanya Edgar Allan Poe, kemudian Jules Verne, kemudian H.G. Wells itu juga merupakan awal mula atau karya-karya pertama yang bertemakan speculative literature. H.G. Wells itu menulis The Time Machine, gitu ya. Edgar Allan Poe juga menulis sangat banyak sekali karya yang bersifat horror fiction justru di sana ya. Science fiction term coined in 1929 and commonly accepted by 1930s. Gitu ya. Nah, the golden age of science fiction itu 1930-an sampai 1940-an. Dan bahkan kalau sekarang juga cukup berpengaruh juga nih science fiction ya. Justru sekarang meningkat lagi ya dengan banyak produksi dari DC Comics, kemudian dari Marvel dan juga produksi-produksi yang lainnya. Celebrate the world of patriarchal technological modernity. Itu pada 1930-an ya. Jadi menginaugurasi dunia modern patriarkis gitu ya. And focus on the mechanical and how machine will change the world. Technology is the essence and the basis for characterization, plot, or subsidiary. Nah, teknologi itu menjadi esensi dan menjadi dasar untuk karakterisasi, untuk plot, dan untuk yang lainnya. Ya, contohnya kalau misalnya dalam kita lihat yang contoh-contoh sekarang saja yang kebayang dengan kalian lah. Let's say Spider-Man. Apakah Spider-Man itu fantasy? Gitu ya. But I don't think Spider-Man is fantasy. Gitu. Spider-Man itu lebih ke science fiction. Gitu. Karena itu bukan dunia yang betul-betul baru di dalam dalam karya tersebut. Kemudian itu pada tapi itu kan sekarang ya. Akan tetapi pada ciri-ciri pada pada tahun 1930-1940-an itu banyaknya teknologi. Unsur-unsur teknologi, mesin, dan lain sebagainya. Ditandai dengan itu. Kemudian pada 1950-an, concern with what's it out there. Concern with what is out there. Apa yang ada di luar dunia sana. Ya bercerita tentang alien. Ini ya misalnya, apa itu, Jedi itu. Star Wars misalnya, itu science fiction tuh. Gives rise to the bug-eyed monster. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian pada 1960 sampai 1970-an gitu ya. Perkembangannya itu non-mechanical sciences. Novel deals with psychology, sociology, and how humans relate to their world and to change. Feminist utopian and dystopian narratives. Itu 1960 sampai 1970-an. Nah, terminologi spekulatif literature itu munculnya di era ini. Walaupun science fiction itu sudah muncul dari 1819. Dari abad ke-19 maksudnya. And then we have cyberpunk. In 1980s, technology is portrayed as being limited and dystopian visions of technology and progress. And then start from 1990s, the character or the uniqueness of science fiction is scientific advances. Yang dominan adalah
scientific advances, new technological development, nanotechnology, artificial intelligence, bioengineering, and become a visible force of the field. And then the future at risk. Nah, misalnya ini masih tema di 1990-an gitu, bahwa masa depan itu akan ada di dalam bahaya. Kalau kalian lihat Terminator misalnya nih ya, Terminator dan seri dan sequelnya itu begini gitu ya. Apa namanya? Memenuhi ciri-ciri ini. Nah, kemudian yang sekarang ya sekarang seperti kita tahu ya, apa namanya? eh, tema atau tren tersebut itu masih sampai sekarang. Bagaimana merubah dunia dan lain sebagainya, gitu ya. And then, what about types and trends of speculative literature? Okay. Stories set in near future, on focus on plausible sciences. Scientists and their families and those immediately affected by science. Ini dua contoh ini sangat relevan sekali dengan apa science fiction atau spekulatif film yang ada di dalam ya di sekitar kita ini ya, dari 90-an sampai sekarang. Apa ceritanya itu ada di masa depan gitu ya, atau ya near future. Kemudian yang terlibat di dalamnya itu scientist. Kalau kalian lihat Hulk, kemudian Spider-Man, kemudian apa namanya itu bahkan Iron Man gitu ya. Itu berkutat di scientist, the families of the scientists, and those immediately affected by science. Di dalam tokoh Spider-Man misalnya, ada Sandman, itu juga orang-orang, ya tokoh tersebut ya itu adalah orang-orang yang merupakan korban atau yang terakibat dari apa itu ngomongnya dalam bahasa Indonesia, affected by itu, yang terpengaruh atau menjadi ya terjadi terpengaruh misalnya apa radiasi dan lain sebagainya oleh science ya. Science itu ya percobaan, eksperimen dan lain sebagainya. And also it includes space travel and planetary exploration. Nah, ini termasuk apa perjalanan luar angkasa, eksplorasi planet gitu ya. Contohnya The Guardian of the Galaxy dan lain sebagainya. And then utopian science fiction. And then in new wave of science fiction or speculative literature, stories set in the near future focus on the soft science. Ini kalau yang new wave-nya ya. Sociology, psychology, even religion. Focus on social order and politics. The imaginative vision for the present and literary in nature. Oke. Kemudian jenis yang lain. Science and sociology. Social consequences of technical and scientific change. Konsekuensi sosial dari perubahan ilmu dan atau perubahan saintifik dan perubahan teknis. Bagaimana nih pola kehidupan masyarakatnya? And then focus on the biotechnology, computers, robots. Kalian juga kalau misalnya lihat The Real Steel, kemudian apa namanya? Bahkan pada awal tahun 90-an salah satu filmnya Sylvester Stallone ya. Dredd kalau nggak salah ya. Ya, Judge Dredd salah satu seriesnya itu ya, karena ada beberapa. Itu juga apa berbicara tentang social consequences. Konsekuensi sosial. Bahkan di sana diceritakan di dalam film tersebut bahwa di masa yang akan datang, dalam film itu tentunya, hubungan seksual itu bukan lagi hubungan badan aja dengan teknologi. Ya, kalau saya sih nggak mau gitu ya. Kemudian, cyberpunk. Technology of the internet and hacker culture set in the near future, including elements of popular culture. Bahkan kalau sekarang itu tidak near future, right now, right now, gitu ya, seperti ya sekarang saja terjadi, gitu ya, cyberpunk, gitu. And then the future at risk, social consequences of technical and scientific changes. Focus on disaster or socio-economic factors. Ini juga apa? Tema-tema seperti ini sangat apa namanya? Itu sangat dominan ya, cukup banyak juga film-film atau karya yang semacam ini. Let's say
Apa itu? Aduh, saya lupa nama filmnya. Godzilla misalnya. Godzilla, kemudian apa lagi tuh? Yang ada monster robot gitu ya. Aku lupa, nanti kita di pertemuan ya, kalau kita zoom kita bahas lagi. Mungkin kalian justru referensinya juga lebih banyak tentang karya-karya science fiction ini. Contohnya nih, it includes disaster fiction, a response to natural occurrences such as mutation, apocalyptic end of everything, dystopia, for example, consequences of everyday behavior taken to extremes, a negative vision of politics, society, economy, and science and technology, feminist perspective also. Then space opera, westerns in spacesuits on the other planet with stereotypical characters including galactic empires, military science fiction, the great conflict after the fall. Contohnya ini The Chronicle of Riddick misalnya. And then inner space and spatial powers focus on the human mind and its power, verging on fantasy, including extrasensory powers, religious and messianic fiction. Okay, in conclusion, science fiction is closely related to fantasy, but science fiction or speculative literature is not fantasy, right? Imagining an alternative social order and society. That speculative literature is imagining an alternative social order and society, reflecting on the consequences of technological modernity. Merefleksikan konsekuensi dari modernisasi teknologi, and then reflecting on the consequences of techno-scientific progress, artificial intelligence, for example, imagining the limits of humanity and its dystopian future, and imagining transcendent humanity and its utopian advancement. Oke, baiklah. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Pasti ini menumbuhkan banyak diskusi, banyak pertanyaan, atau bahkan kalian menumbuhkan banyak ide. Oh, ternyata karya ini, film ini itu science fiction, gitu ya. Bahkan sekarang science fiction itu bisa dari games, gitu ya. Jadi menjadi fiction, menjadi sebuah bahkan game itu sendiri punya cerita, gitu. Dan ceritanya jadi science fiction, kan begitu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang saya bisa mengadakan Zoom atau bahkan justru bisa bertemu di kelas ya. Saya rencanakan Rabu depan saya di Jakarta jika tidak ada halangan. Jadi kita bisa bertemu di kelas. Oke. Nah, silahkan komentar di web kuliah. Saya tidak ada pertanyaan untuk kalian yang harus dijawab di komentar, tapi saya mohon coba menurut kalian karya-karya baik itu film ataupun novel ataupun apapun itu karya ya fiction, judulnya apa saja tuh, coba yang termasuk ke dalam speculative literature seperti yang sudah saya bahas tadi di awal sampai akhir video ini. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.